Selamat berjumpa kembali. Selamat pagi. Hari ini kita akan bicara tentang seorang entrepreneur adalah agen perubahan atau makhluk perubahan. Jadi yang utama tentu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perubahan. Perubahan itu adalah satu kondisi yang membuat suatu kondisi jadi tidak sama daripada yang kemarin. Perubahan itu bisa berupa barang yang bentuknya berubah, bisa cara yang bentuknya berubah, bisa sistem pelayanan yang bentuknya berubah, atau manajemen yang berubah. Kenapa perlu perubahan? Konsep perubahan itu sangat sederhana, bahwa sebenarnya di dalam dunia entrepreneur berubah itu suatu yang biasa, tapi tidak semua orang suka perubahan. Ada yang tidak suka dengan perubahan, mereka suka saja kondisinya tidak mengalami perubahan. Padahal dunia ini selalu berubah, dari waktu ke waktu itu berubah. Nah, seorang entrepreneur, salah satu ciri khasnya adalah selalu saja melakukan perubahan. Perubahan itu dimulai dari dirinya sendiri, kemudian dia tularkan ke orang terdekat di sekitar mereka, kemudian mereka melakukan perubahan dengan kawasan yang lebih luas, bahkan melakukan perubahan di atas dunia. Salah satu contoh sederhana saja Facebook, atau internet, atau handphone lah yang kita coba ya. Dulu telepon itu sudah ada, tapi sifatnya tidak mobile, hanya di satu sisi karena dia pakai kabel, sehingga dia hanya satu tempat saja dan hanya diskusi bisa suara saja, voice saja, tidak ada gambar seperti sekarang. Kemudian terjadi perubahan bahwa sudah bisa SMS. Saya ingat betul, dulu bukan SMS, kita kirim pesan ya, kemudian baru SMS. Itu perubahannya sangat besar waktu sudah bisa SMS itu. Orang mulai mengirim pesan-pesan pendek, ya. Kadang-kadang kan komunikasi kita ini tidak membutuhkan hal yang panjang-panjang ya, harus di telepon tuh kita bicara berjam-jam begitu ya. Tidak. Kadang-kadang hanya kita ingin tanya, masih hidup apa enggak? Oh masih, katanya hidup. Atau Anda sehat ya? Atau say hello saja. Misalnya mampir di satu daerah dan kita say hello dengan SMS. Itu mengalami banyak sekali perubahan sosial di tengah masyarakat segala macam. Berikutnya ditemukan handphone. Dengan handphone kita mulai bisa bertukar gambar, ya, bertukar data segala macam. Dan itu mengubah segalanya. Sehingga kantor pos waktu bisa SMS saja, kantor pos sudah mulai keteteran. Karena kartu pos tidak lagi jadi bagian penting, sudah bisa tergantikan dengan satu perubahan baru yang disebut dengan SMS. Dengan biaya yang jauh lebih murah dan mudah. Duduk di depan rumah sudah bisa kirim SMS. Kalau kartu pos kita harus ke kantor pos, menulisnya, membeli perangko, segala macam. Berikutnya, waktu handphone ada, mulai terjadi perubahan. Perubahannya apa? Koran itu jadi tidak begitu berarti kita beli koran, karena kita sudah dapat berita secara digital langsung dari handphone setiap pagi dan cepat. Kondisi masih baru buka mata sudah bisa raih telepon dan membaca berita baru, sehingga akhirnya hoplah koran cetakan ya, teks itu berkurang. Orang sudah beralih ke koran digital sekarang. Perubahan itu, telepon juga nggak ada lagi. Dulu masih ingat saya di rumah ada telepon, sekarang nggak pernah lagi ngangkat telepon, ya sudah pakai sistem WA sekarang, ya kan. Perubahan itu terus terjadi dan semakin lama semakin cepat. Dengan terjadinya kreativitas dan inovasi-inovasi baru dibuat perubahan itu semakin nyata di tengah masyarakat. Dan yang membuat ini umumnya adalah seorang entrepreneur. Maka dia disebut makhluk perubahan. Orang suka berubah. Tapi ada yang masih tidak suka berubah. Status quo.
Dia menjaga agar kondisi tidak berubah. Itu sangat sulit. Kenapa? Karena yang pasti di dalam dunia ini perubahan. Maka kalau kita tidak bisa melawan perubahan itu, karena perubahan itu global sifatnya, masif, maka satu-satunya adalah berselancar di atas perubahan itu. Maka seorang entrepreneur umumnya dia mencari jalan untuk bisa berselancar di segala bentuk perubahan. Nah, dengan teknik seperti itu dia bisa mengikuti arus tanpa rusak dirinya akibat menahan arus itu. Bahkan dia ikut mengambil kesempatan di sana untuk melakukan perubahan juga. Dan umumnya perubahan itu dilakukan dari waktu ke waktu. Kira-kira perubahan ini kenapa dia jadi pusat perubahan? Karena memang dialah sebagai sumber dari perubahan itu. Mudah-mudahan dengan perubahan ini mereka bisa keluar dari kesulitan-kesulitan lama dengan hal-hal baru, sehingga dia punya peluang dan memiliki daya saing lebih dari yang lain. Kira-kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.